Bu Evi buka. Nggak Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kajian yang akan diberikan oleh Pak Ustadz Ali Agus. Insya Allah kita akan terus berproses dalam urusan kepada Allah dan dapat menjalankan yang telah diberikan petunjuknya oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan Pak Ustadz Ali. Baik, terima kasih kepada Bu Evi dan semuanya yang telah hadir dalam kajian Sabtu kita untuk minggu terakhir di bulan suci Ramadan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa adhibi sultanik. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kajian Zoom ya, yang mana insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema menyambut hari kemenangan. Sebelum kita masuk ke materi ya, tadi sudah diawali dengan pertanyaan dari Bu Diah ya, mengulas bahasan kita minggu yang lalu tentang Lailatul Qadar. Karena ini masih nyambung. Nah, jadi selama bulan suci Ramadan, alhamdulillah ya, seluruh umat Islam bersukaria ya, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam memiliki satu keyakinan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang mana Allah akan melipat gandakan segala kebaikan-kebaikan kita. Bulan yang mana akan membakar seluruh dosa-dosa kita. Bulan yang mana akan menggiring kita untuk menjadi manusia yang seperti terlahir sebagai seorang bayi dalam keadaan suci bersih. Nah, dari itu semua ya, kita alhamdulillah sudah mempelajari satu persatu. Ya, gimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah, gimana kita bisa mendapatkan ampunan Allah, dan gimana kita bisa menjadi orang yang kembali dalam keadaan suci bersih. Nah, apa yang menjadi keyakinan tadi sebagai umat Islam ya, kita pun harus terus belajar. Kenapa? Karena dengan belajar, hikmah ilmu akan terus bertambah. Dengan belajar, kita akan mendapatkan kelebihan-kelebihan dari apa yang selama ini ada dalam pikiran kita. Dalam artian, ilmu-ilmu yang kita miliki, kita akan mendapatkan tambahan-tambahan lagi seperti itu. Nah, jadi kalau kita selama ini sudah merasa cukup dan dengan satu pemahaman atau dengan satu keyakinan saja, ya sebagaimana nanti seperti halnya sebuah gelas kosong yang diisi oleh air tapi si gelasnya tadi tertutup. Ya pasti si airnya nanti akan berantakan kemana-mana. Nah, oleh karena itu mari kita buka diri kita ya untuk menerima hikmah ilmu ya, sehingga gelas tadi, wadah tadi akan selalu terisi sesuai dengan takarannya gitu.
Nah, makanya hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama ya untuk memahami apa itu hari kemenangan. Karena selama ini alhamdulillah setelah kita menjalani kehidupan ini ya, mungkin kalau ini apa yang hadir di sini merupakan senior-senior saya yang sudah menjalankan atau menikmati kehidupan yang lebih panjang daripada saya. Ya kalau kita bicara tentang Ramadan mungkin sahabat-sahabat ini lebih banyak mengikutinya daripada saya. Saya mungkin baru 40 kali, 40 sekian kali. Ya, kalau sahabat semua mungkin ada yang udah lebih dari 50 kali, 60 kali, bahkan 70 kali ikut Ramadan. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita kembali introspeksi diri kita. Selama ini kita mengikuti ya atau menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Apa yang kita dapat selama ini? Ya. Lalu setelah Ramadan kita masuk kepada yang disebut Lebaran ya atau Idul Fitri 1 Syawal. Ya. Dan itu merupakan hari kemenangan bagi umat Islam yang telah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Jadi euforia di mana-mana, ya kebahagiaan, kesenangan membludak biasanya seperti itu. Ya, kenapa? Menyambut hari kemenangan. Nah, yang dimenangkannya apa di situ? Ya, terkadang kita berpikir, oh saya udah merasa menang, kenapa? Karena saya sudah berpuasa 30 hari Ramadan. Oh saya merasa menang, kenapa? Karena saya sudah beribadah selama bulan suci Ramadan dengan tidak meninggalkan sholat tarawih. Pokoknya banyak sekali ya kemenangan-kemenangan yang kita raih. Nah, di sini ya kalau bicara hari kemenangan ya, kadang ya tadi itu setiap orang merasa senang, bangga gitu. Kenapa? Ya karena menang gitu. Ya, makanya setelah sebulan puasa di bulan Ramadan sampailah kita pada hari kemenangan Idul Fitri ya. Nah, sekarang kalau kita bicara Idul Fitri, apa makna dari Idul Fitri tersebut? Ya. Nah, kalau kita bicara secara bahasa, ya, Idul Fitri itu berasal dari kata Aid, ya, yang artinya sadar, ya. Terus yaudu artinya kembali. Jadi Aidul disebutnya Idul, ya. Jadi Idul Fitri, jadi kembali. Fitri berasal dari kata afara yuftiru yang artinya berbuka. Maksudnya apa Idul Fitri itu? Berarti kembali berbuka. Yang kemarin selama 1 bulan penuh kita berpuasa, tidak makan, tidak minum. Begitu 1 Syawal, itu tidak boleh berpuasa lagi, tapi harus berbuka. Jadi kembali berbuka. Makanya disebut hari Idul Fitri adalah hari untuk kita berbuka. Ya. Nah, lalu di sini juga biasanya kalau Idul Fitri ya, kita selalu mengucapkan minal aidin wal faidin. Ya. Nah, secara bahasa, minal aidin wal faidin itu artinya, min itu termasuk, al aidin artinya orang-orang yang kembali, wal artinya dan, faidin artinya menang. Jadi, minal aidin wal faidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Gitu. Nah, jadi kita pahami dulu ya, makna dari Idul Fitri sendiri adalah hari berbuka. Ya, minal aidin wal faidin adalah semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Jadi setelah kita sebulan Ramadan ya dibakar dosa-dosa kita, sebulan Ramadan mengendalikan keinginan makan dan minum, sebulan Ramadan banyak berbuat kebaikan, ya. Sebulan Ramadan kita berusaha untuk mendapat rahmat Allah, ampunan Allah, dan begitu masuk 1 Syawal ya, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Ya, orang-orang yang kembali ya, kembali kepada din ya, agama, keyakinan ya. Ya, kita kembali kepada keyakinan kita, agama kita dan kita mendapatkan kemenangan di situ. Nah, mendapatkan kemenangannya dari apa? Dari selama ini yang kita kerjakan. Gitu. Nah, makanya di sini kita akan belajar siapakah orang yang mendapat kemenangan itu. Gitu. Siapa sih yang mendapat kemenangan tadi? Orang yang mendapat kemenangan tadi, gitu. Jadi jangan sampai selama ini kita hanya
memperingati ya Idul Fitri dengan euforia, silaturahmi sana sini, alhamdulillah. Tapi sekarang Covid ya, kita hanya bisa melalui aplikasi Zoom gitu atau lewat handphone, telepon, by phone gitu kan. Nah, tapi itu tidak menutup kita untuk tidak bersilaturahmi. Jadi dengan zaman yang sekarang ya canggih, nggak usah mudik juga kita bisa ngobrol seperti ini, bertatap muka, melihat. Yang nggak bisa cuma bercengkrama, memegang nggak bisa. Tapi kalau ngobrol dan melihat, kita sudah senang gitu. Nah, jadi di sini ya dengan adanya ini semua kita ambil hikmahnya, gitu kan? Supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, makanya siapa saja sih orang yang mendapatkan kemenangan di sini? Ya. Nah, sekarang coba saya ingin mengajak kita untuk berpikir karena sebagaimana tadi ya seulang-ulang ya Allah selalu menyuruh kita untuk selalu berpikir ya. Yang di surat 10 ayat 100 dibuka dulu Bu. Surat 10 ayat 100. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Itu ya. Jadi Allah selalu ingatkan kepada kita. Wa makana linafsi antuk mina illa biidnillah. Jadi tidak ada seorang pun yang akan beriman dengan izin Allah. Ya. Jadi semuanya harus melalui izin Allah. Gitu. Nah, terus Allah bilang lagi, ya wayaj alu ridsa 'alal ladina la yaqilu. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya, yaqilu. Jadi maksud Allah apa di sini? Mari kita pakai akal. Jangan sampai kita sudah berkali-kali ikut Ramadan, berkali-kali ikut Lebaran, tapi kita nggak pernah tahu apa maksud itu semua. Kita hanya mengikuti euforia yang ada. Kita hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada, gitu. Ya, tanpa memahami maksud dan tujuannya. Gitu. Nah, makanya di sini mari kita pakai akal kita. Jika kita ingin menjadi orang yang selalu mendapat kemenangan, ya, kita ingin kembali menjadi orang yang fitrah, ya, suci, bersih, gitu. Maka kita harus mau membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Karena apa? Ya tadi itu. Quran inilah yang menjadi pedoman petunjuk hidup kita. Gitu. Makanya nanti tugas para ustadz, para kiai, ya itu untuk menjelaskan ini semua. Gitu. Jangan sampai umat selama ini hanya ikut-ikutan, ya, mengikuti kebiasaan, mengikuti budaya, mengikuti aturan kelompok golongan masing-masing seperti itu. Ya, maka dari itu, ya, di sini saya ingin sekali kita membuka hati dan pikiran kita untuk memahami bahwa hari kemenangan ya adalah hari di mana kita mendapatkan ya sesuatu yang sangat istimewa gitu, yang akan menjadikan kita manusia yang selalu dalam keadaan suci bersih ya. Karena tadi ya Idul Fitri maknanya kita sudah tahu ya. Lalu ucapan di Idul Fitri minal aidin wal faidin kita juga sudah tahu. Tinggal kita memahami ya apakah kita termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini nanti kebiasaan-kebiasaan Ramadan ini ya jangan sampai nanti beres Idul Fitri ditinggalkan. Akhirnya apa? Ya kita nggak dapat kemenangan. Kenapa? Karena nggak bisa mempertahankan gitu. Justru harusnya kita introspeksi diri Ramadan ini ya apa yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dipertahankan sampai ketemu Ramadan berikutnya, ditingkatkan gitu. Sehingga disitulah kita akan terus mendapatkan kemenangan. Tapi kalau turun, ya berarti kalah, gitu. Kalau beres Idul Fitri, justru kita kembali kepada habitat yang sesungguhnya, ya, yaitu selalu melanggar aturan Allah lagi, selalu berbuat yang tidak baik lagi, ya berarti itu kalah, namanya, tidak mendapatkan kemenangan. Nah, makanya di sini, kalau ingin mendapatkan kemenangan, mari kita jaga kebiasaan-kebiasaan di bulan suci Ramadan, gitu. Nah, makanya yang pertama, ya, kita buka dulu surat 22 ayat 77.
Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Nah, jadi orang yang mendapat kemenangan di sini siapa, Bu? Yang ruku, yang sujud, yang menyembah Allah. Nah, itu. Allah perintahkan kepada kita orang yang beriman tadi agar selalu mendapatkan kemenangan. Yuk kita jaga. Jadi jangan sampai di bulan suci Ramadan ya kita ruku sujudnya rajin. Ya, karena apa? Karena ibadah di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat. Jadi ibadahnya yang sungguh-sungguh seriusnya hanya di Ramadan. Beres Lebaran, ya ibadahnya, sholatnya masih begitu-gitu lagi. Jadi ya, mohon maaf, disinilah kita harus bisa mempertahankan, gitu. Jadi selesai nanti supaya kita termasuk orang yang mendapat kemenangan, kita jaga sholat kita, ya, ruku, sujud, ya, dan juga berbuat baik. Kenapa? Agar kita selalu mempertahankan kemenangan ini. Jadi sekali lagi, ya, jangan sampai di bulan suci Ramadan kita sholatnya rajin, berjamaah pula, beres Ramadan, jadi kembali lagi, ya, sholatnya kakapengan lagi, ininya berjamaahnya juga tidak lagi, ya berarti kan, mohon maaf, turun lagi kalau gitu. Berarti di mana kemenangannya? Nah, maka di sini agar mendapat kemenangan, mari kita selalu jaga sholat kita, gitu, ya, dan juga sholat beres sholat selalu dibarengi dengan berbuat kebaikan, gitu. Nah, makanya di sini kita harus ingat kenapa Allah perintahkan ini, ya, untuk mendapatkan kemenangan. Kenapa kita harus menjaga ruku kita, sujud kita, atau sholat kita? Kenapa? Nah, karena Allah bilang surat 20 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, innani anallah la ilaha illa anna fabuni wa aqimi sholata lidzikri. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat. Makanya kita harus selalu menjaga sholat kita agar selalu mendapat kemenangan. Kenapa? Karena dengan sholat kita akan selalu ingat kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita selama ini, ya, sholat kita atau setelah sholat selalu ingat Allah? Silakan tanya kepada diri kita. Di saat sholat atau setelah sholat, apakah kita selalu ingat Allah? Nah, tanya pada diri kita. Kalau selama ini kita sholat ingat hutang, ya, habis sholat malah berselisih, bermusuhan, bikin macet jalanan atau merugikan hak orang lain. Nah, berarti selama ini apakah itu orang yang mendapat kemenangan? Bukan. Gitu. Ya, jadi yang mendapat kemenangan orang yang selalu menjaga ruku dan sujudnya atau yang selalu menjaga sholatnya, dia akan selalu ingat kepada Allah. Gitu. Ya. Dan juga kalau dia sudah selalu ingat kepada Allah, Allah kasih tahu lagi kepada kita surat 13 ayat 28. Silakan Bu Dr. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, Pak Ustadz. Bener banget. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Kenapa? Karena hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, yuk kita jaga sholat kita. Gitu. Yuk kita dirikan sholat kita. Kenapa? Karena dengan kita selalu sholat, berarti kita selalu ingat kepada Allah. Gitu. Ya, jadi dengan selalu mengingat Allah atau kita sholat, berarti hati kita akan tentram. Nah, cuman selama ini kita sudah dikasih
waktu sehari 5 waktu yang wajib untuk melaksanakan sholat. Tapi kenapa hatinya nggak pernah tentram? Karena dia nggak pernah ingat Allah. Kuncinya itu. Dia selama ini sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Buktinya apa? Sholatnya ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya dikerjain. Tapi hatinya nggak pernah tentram. Kenapa? Karena hati dan pikirannya nggak pernah ingat kepada Allah. Pertanyaannya kenapa dia nggak pernah ingat kepada Allah? Ya gimana mau ingat kepada Allah sama Allahnya aja dia jauh. Gitu kan? Gimana dia mau ingat kepada Allah sama Allahnya aja dia nggak kenal. Gitu. Nah, makanya disinilah kuncinya agar kita mendapatkan kemenangan dengan selalu menjaga sholat kita. Berarti kita harus selalu mengingat kepada Allah. Nah, agar selalu ingat kepada Allah, mari ya kita kenali dulu siapa Allah. Supaya apa? Hati kita tentram. Hati kita tenang. Ya. Jadi kalau kita selama ini mau baca apapun, zikir apapun, kalau kita tidak memahami ini semua, nggak bakalan ketemu dengan ketenangan, ketentraman. Kenapa? Ya karena kita nggak kenal dengan pencipta kita. Selama ini kita sholat untuk siapa? Selama ini kita sholat ingat siapa? Gitu. Nah kalau selama ini kita hanya sholat sebatas menggugurkan kewajiban, seolah-olah untuk Allah, Allah nggak butuh. Ya Allah nggak butuh. Ya. Surah 35 ayat 15. Boleh baca lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Tapi Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, dan lagi maha terpuji. Nah, itu. Ada yang membela Allah, padahal Allah nggak usah dibela ya Pak Ustadz. Ngapain? Emang lu siapa? Kan gitu. Iya. Teriak-teriak di jalan. Nah, ini. Membela Allah. Nah, di sini Allah udah bilang, ya, kamu yang berkehendak kepadaku. Allah maha kaya, nggak butuh apa-apa dari kita. Masa ini Allah sampai diancam-ancam? Kalau nggak dikabulkan, besok-besok saya nggak mau sholat lagi. Allah siapa lu ngatur-ngatur gua, gitu kan? Nah, makanya di sini, mari kita berpikir sekarang. Jadi kalau ingin menjadi orang yang mendapat kemenangan, jagalah sholat kita. Nah, jagalah sujud ruku kita, ya, agar kita bisa menjaga sholat kita, bisa mendirikan sholat tersebut, kita harus paham dulu bahwa sholat itu adalah mengingat Allah. Jadi kalau kita sedang sholat atau kita sudah sholat dan sebelum sholat harus selalu ingat Allah. Nah, agar selalu ingat Allah ya mau nggak mau kita harus tahu, harus kenal dulu sama yang namanya Allah. Kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenali Tuhan kita yang namanya Allah tadi, hati kita nggak bakalan tentram. Kenapa? Karena nanti pada saat sholatnya ingat hutang, saat sholatnya ingat ini, itu, dan sebagainya. Atau kita begitu punya masalah baru sholat. Karena selama ini begitu dibulak-baliknya. Kenapa? Karena nggak paham perjalanan hidupnya. Gitu. Nah, maka di sini mari kita pahami. Jadi dengan kita selalu mendirikan sholat berarti kita selalu mengingat Allah. Nah, pada saat kita selalu mengingat Allah, ya berarti kita sudah mengenal Allah seperti itu. Sehingga hati akan menjadi tentram. Alhamdulillah, ya Allah. Tadi udah sholat subuh, udah sholat duhur, udah sholat asar, udah sholat maghrib, udah sholat isya. Tenang rasanya. Kenapa? Karena paham. Tapi ada nggak orang yang habis sholat tetap ruwet? Banyak. Yang habis sholat bikin macet jalanan? Banyak. Yang habis sholat menggunjing, mencela, dan banyak. Kenapa? Karena nggak pernah ingat Allah. Intinya gitu. Nah, makanya agar kita selalu ingat Allah, kenal Tuhan kita. Ya, Allah bilang, ya, agar kita bisa selalu ingat Allah, ya, kita harus dekat sama Dia. Gitu. Kita harus dekat sama Allah. Ya. Surat 2, 186. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
Jadi kalau ada yang bertanya tentang Allah, bilang Allah itu dekat. Jangan ini mas, selama ini kita dijauhkan sama Allah. Kenapa? Ya karena selama ini kita nggak pernah diajarkan atau nggak pernah diberikan kepahaman bahwa Allah itu dekat dengan kita. Selalu dibilangnya apa? Allah ada di atas. Kalau di atasnya di mana? Kan jauh. Kalau apalagi kalau ditunjukkan di langit ke-7. Kita langit 1 aja nggak tahu. Ini langit ke-7. Berarti jauh nggak? Jauh. Nah kalau demikian berarti kita dijauhkan atau didekatkan sama Allah? Dijauhkan kalau seperti itu. Nah makanya di sini Allah bilang kalau ada yang bertanya tentang aku, karena tadi banyak orang yang sholat, banyak orang yang mengingat Allah tapi nggak kenal dengan Allah. Yang artinya apa? Jauh dari Allah. Gitu. Nah maka di sinilah Allah kasih tahu kepada kita. Jadi kalau ada yang nanya, bilang Allah itu dekat. Gitu. Ya, saking dekatnya Allah bilang seperti ini, surat 50 ayat 16. Ibu dia baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi di sini Allah jauh apa dekat? Dekat, saking dekatnya dia lebih dekat daripada urat leher. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Berarti Allah kalau tahu bisikan hati kita, ya berarti dia jauh apa dekat? Dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat leher. Jadi kalau selama ini anak cucu kita diajarkan Allah di langit ke-7, berarti anak cucu kita sedang dijauhkan dari Allah. Sehingga apa? Jangan heran kalau nanti akhlaknya, perilakunya jauh dari aturan Allah. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak pernah ingat kepada Sang Penciptanya. Dia nggak pernah tahu siapa Allah sebenarnya. Gitu. Ya, nah makanya saking dekatnya Allah, yaitu dia sedekat urat leher. Nah kalau sedekat urat leher berarti Allah selalu beserta kita. Gitu. Ya, surat 57 ayat 4. Assalamualaikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita sudah istilahnya tahu bahwa Allah dekat, ya berarti Allah selalu bersama kita di mana saja kita berada. Sehingga kalau kita sudah memahami itu, kalau Allah bersama kita di mana saja kita berada, berarti kita nggak bisa macam-macam. Kita nggak bisa curi-curi pandang. Kita nggak bisa bohong-bohong lagi. Kenapa? Ada Allah. Jadi takut. Gitu. Nah, tapi kalau selama ini kita dijauhkan dari Allah, ya jangan salahkan sekarang kalau umat Islam selalu berselisih, bermusuhan. Selalu merasa diri yang paling baik dan paling benar. Kenapa? Karena jauh dari mengingat Allah. Dia nggak ingat sama Allah, ya. Dia hanya mengikuti keinginan atau hawa nafsu semata, seperti itu, ya. Nah, maka kalau kita sudah mengingat Allah, ya, sudah sholat, berarti kita sudah dekat sama Allah. Asalkan kita mengerti, paham, ya siapa Allah. Nah, makanya Allah bilang surat 2 ayat 163. Ibu Nyimas mau baca? Silakan. Di-unmute dulu, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu rahmanur rahim. Jadi Tuhan kamu itu siapa? Yang Maha Esa itu siapa? Gitu kan?
Nah, jadi Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Nah, yang esa itu siapa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia siapa? Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, yang Maha Pengasih Penyayang atau Pemurah Penyayang itu siapa? Nah, Allah bilang surat 6 ayat 12. Katakanlah, ya silakan Mas. Iya. Katakanlah, kepunyaan siapa yang ada di langit dan di bumi. Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Nah, itu. Kul lima mafis samawati wal ard qulillahi kataba ala nafsihi rahmah. Katakanlah, kepunyaan siapakah yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia di sini berarti siapa? Allah. Telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Ya, qulillahi kataba ala nafsihi rahmah. Jadi Allah itu siapa? Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Berarti kalau kita sudah mengenal Allah, ya, mengenal Tuhan yang esa, yang menciptakan langit dan bumi, yang namanya Allah tadi, siapa? Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Itu jawabannya. Ya. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, sudah mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti kita sudah mengenal kasih sayang. Gitu. Jadi kalau yang selama ini Allah dekat sedekat urat leher kita, yang selalu ada di mana-mana beserta kita, itu siapa? Kasih sayang ini. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah mendirikan sholat, sudah selalu mengingat Allah, berarti hati dan pikiran kita yang diingatnya itu apa? Kasih sayang. Jadi bukti kita mengingat Allah bukan jumlah rakaat sholat kita tambahin. Bukti kita mengingat Allah bukan istilahnya bacaannya dipanjang-panjangin. Bukan. Jadi bukti kita sudah sholat, mendirikan sholat, dan ingat Allah dalam hati dan pikirannya akan tertanam rasa kasih sayang. Sehingga kemana-mana, kapan saja, di mana saja, kita selalu berkasih sayang. Gitu. Ya. Jadi kalau nanti kita sudah tahu ini, ya, ingin menjadi orang yang mendapatkan kemenangan, tapi masih memelihara rasa iri, dengki, benci, berselisih, bermusuhan, berarti kita selama ini nggak pernah Ramadan, nggak pernah mendapatkan yang namanya hari kemenangan. Ya, nggak pernah mendapatkan minal aidin wal faidin. Ya, kita tidak termasuk orang-orang yang kembali menjadi orang yang mendapat kemenangan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah memahami ini, oh ternyata kalau saya sudah mendirikan sholat, berarti hati dan pikiran saya akan selalu tertanam rasa kasih sayang. Gitu. Nah, makanya Allah perintahkan kepada kita, biasakan kalau kita sudah sholat, ya, berkasih sayang. Maksudnya apa berkasih sayang ini? Berbuat kebaikan. Ya, makanya Allah kasih tahu kepada kita 19 ayat 96. Dr. Hedi. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Nah, itu. Jadi kalau beriman harus berkasih sayang, nggak boleh membenci ya Ustaz. Ya, nggak boleh kita saling apalagi berselisih, bermusuhan. Ya, jadi ajaran Tuhan manapun, agama manapun, kalau tidak berkasih sayang, ya mohon maaf belum beragama berarti. Gitu. Nah, makanya di sini Allah memberitahu kepada kita. Ya, Al-Quran mengajarkan kepada kita. Ya, kita sebagai seorang Muslim, ya, mari selalu tanamkan rasa kasih sayang, bukan kebencian. Cuman gara-gara beda KTP, beda agama, beda ras, beda suku, ya. Akhirnya apa?
berselisih cuman gara-gara perbedaan tadi. Berarti orang tersebut ya belum mendapatkan kemenangan di mata Allah. Gitu. Kenapa? Ya karena masih seperti itu. Nah, maka di sini Allah kasih tahu kepada kita, jika kita ingin menjadi orang yang mendapat kemenangan, jaga ruku dan sujud kita. Jadi menjaga ruku dan sujud itu bukan berarti rukunya dilama-lamain, sujudnya dilama-lamain, bukan. Tapi jaga ruku dan sujud kita itu, mari kita dirikan sholat, jaga sholat kita dengan selalu ingat Allah. Kenapa? Karena sholat itu sarana kita mengingat Allah. Kalau kita sudah mengingat Allah, berarti kita sudah mengingat kasih sayang. Kenapa? Karena Allah sendiri telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Kalau kita sudah mengingat Allah dengan sifat kasih sayangnya, maka Allah tidak akan jauh dari kita. Dia akan selalu beserta kita di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Jadi bukti bahwa kita selalu beserta Allah, kita selalu berkasih sayang. Ya, berkasih sayang di sini berarti ngapain? Selalu beramal soleh, ya, selalu berbuat kebaikan. Ya, jadi jangan sampai kita di satu tempat berbuat yang tidak baik, di tempat lain sama. Jangan. Tapi kalau kita selalu ingat Allah, kapan saja, di mana saja, tanamkan rasa kasih sayang tadi dengan berbuat kebaikan. Ya, sehingga kita selalu beserta Allah kapan saja dan di mana saja. Seperti itu. Surat 58. Ya, 58 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini dicatat ya Pak dalam buku Luh Mahfuz. Nah, jadi di sini ya, jika kita ya sudah meyakini bahwa Allah adalah zat kasih sayang dan dekat dengan kita, ya, berarti di sini kalau kita mengadakan pembicaraan rahasia, cuma saya, Bu Dr. Hedi sama Bu Epi bertiga ngobrol, ada Allah nggak di situ? Ada. Ada. Jangan pikir nggak ada Allah. Ini membicarakan hal yang tidak baik, gitu kan? Begitupun begitu berkumpul berempat atau kurang dari 4 atau lebih dari 5 atau kurang dari 5, ya, semua itu satu. Ya, di situ ada siapa? Ada Allah. Ya, jadi melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Gitu. Jadi jangan sampai kita selama ini, wah nggak ada Allah. Akhirnya ngobrol apa? Di WC. Kenapa? Karena ada hadis kalau di WC Allahnya nggak ada. Wah jangan. Ya, jadi nggak ada itu semua. Tapi di sini mari kita berpikir rasional. Jika kita berbicara, ya, baik itu bertiga, berempat, berlima, atau lebih dari itu, ada satu di situ. Siapa? Allah. Gitu. Makanya kita begitu akan membicarakan hal yang tidak baik, ingat, astagfirullahaladzim, ada Allah, ini nggak jadi. Ya, atau kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Akhirnya nggak jadi. Gitu. Ya, makanya di sinilah ya Allah akan selalu berada di mana saja kita berada. Jadi jangan berpikir Allah cuma ada di Mekah, Allah cuma ada di Arab, jangan. Ya, tapi Allah ada di mana saja kita berada. Ya, nah maka di surat 2 ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Itu. Jadi dari manapun kita menghadap, ya, mau dari timur kek, mau barat, utara, selatan, ya, di mana-mana ada siapa? Wajah Allah. Nah, wajah Allah itu apa maksudnya? Ada kasih sayang. Karena kita sudah mengenali Allah itu adalah zat kasih sayang. Jadi kita mau ke timur, mau ke barat, ke utara, ke selatan, kalau tidak membawa rasa kasih sayang, berarti kita selama ini bukan orang yang mendapat kemenangan. Gitu.
Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, mari tanamkan rasa kasih sayang kapan saja, di mana saja. Gitu. Itulah orang yang selama ini selalu mengingat Allah, atau orang yang selalu mendirikan sholat. Gitu. Ya. Nah, jadi untuk mendapatkan kemenangan, yang pertama, mari kita dirikan sholat kita. Karena dengan sholat kita akan selalu ingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati dan pikiran kita akan tertanam rasa kasih sayang. Dengan rasa kasih sayang, kita akan selalu berbuat kebaikan kapan saja, di mana saja. Itulah orang yang mendapat kemenangan, sehingga bisa menjaga ruku dan sujudnya kepada Allah. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang mendapat kemenangan di sini, yang kedua, ya, selain kita ruku dan sujud, Allah bilang, surat 9 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi orang yang mendapat kemenangan yang kedua yang bagaimana, Bu? Yang beriman, Yang beriman, berhijrah, berhijrah. dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka. Nah, sekarang kita introspeksi diri. Ya, kalau kita tadi sholat sudah kita pahami, sekarang ini, ya, apakah kita sudah termasuk orang yang beriman? Apakah kita sudah termasuk orang yang berhijrah? Apakah kita sudah termasuk orang yang berjihad di jalan Allah? Gitu kan? Ini kadang banyak orang yang menafsirkan, mengartikan ini sesuai dengan kelompok, golongan, atau keinginannya masing-masing. Gitu. Sehingga banyak versi, ya. Ada lagi istilahnya pendapat ini dan itu dan sebagainya. Nah, kalau kita pahami di sini, kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, yuk introspeksi diri kita. Sudahkah kita termasuk orang yang beriman? Apa buktinya? Gitu. Ya, apa buktinya kita sudah beriman kepada Allah? Apakah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah pasti iman kita bagus? Udah pasti dijamin masuk surga? Kalau hanya mengucapkan saja belum tentu. Tapi kalau sudah memahami dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari, mungkin iya. Gitu. Nah, di sini, ya, mari kita cross check iman kita. Nah, sekarang untuk meng-cross checknya bagaimana? Kita buka surat 8 ayat 2 sampai ayat 4. Budia, silakan Budia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Lanjut sampai ayat 4. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, yuk cross check sekarang iman kita. Apakah kita sudah seperti ini imannya? Kalau belum, yuk kita perbaiki dari sekarang. Gitu. Jadi bukti orang tersebut beriman, ya, Allah bilang di sini, ya, mereka bila disebut nama Allah gemetar hati. Nah, sekarang saya tanya, apakah kita selama ini sering menyebut nama Allah? Halo? Apakah kita selama ini sering menyebut nama Allah? Sering. Sering. Yang paling sering kita sebut nama Allah yang mana? Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, itu yang paling sering. Kenapa? Karena kita jarang menyebut ya Jabar, ya Malik, gitu kan? Asmaul Husna kan ada 99. Dari 99 yang paling sering kita sebut setiap hari itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa buktinya? Bangun tidur kita selalu baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa enggak Bismillah ya Jabar, ya Malik, ya Kudus? Kenapa Ar-Rahman, Ar-Rahim? Nah, karena dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim inilah yang akan menggetarkan hati kita. Ya, kalau kita bicara Ar-Rahman, Ar-Rahim berarti kita bicara kasih sayang.
Harusnya tergetar hati kita, terpanggil hati kita untuk berkasih sayang. Jadi jangan sampai kita selama ini baca Bismillahirrahmanirrahim tapi arogansi yang ditimbulkan. Bismillahirrahmanirrahim perselisihan, permusuhan yang dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim bikin macet jalanan. Bismillahirrahmanirrahim berbuat kerusakan. Nah berarti kalau begitu itu bukan orang beriman di mata Allah. Gitu. Jadi kalau orang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi bergetar apa? Untuk berkasih sayang. Karena kita selalu menyebut nama Allah dengan sifat kasih sayangnya. Gitu. Nah itu ciri orang yang beriman. Lalu ciri orang beriman yang berikutnya, apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka. Jadi jangan sampai iman kita stagnan. Ya nggak pernah dinaikin imannya, nggak pernah bertambah keimanannya. Kenapa? Selama ini nggak pernah membaca ayat-ayat Allah. Selama ini Qur'annya nggak pernah dibaca, dipelajari, dipahami. Ya, sehingga apa? Imannya stagnan di situ aja. Ada yang beda dengan dia kafir, ada yang beda dengan dia berselisih, bermusuhan. Naudzubillah. Ya. Jadi ciri orang yang beriman apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan juga imannya selalu naik, bertambah ya dengan selalu membaca ayat-ayatnya. Ya, jadi kita cek sekarang iman kita, apakah iman kita turun atau naik. Kalau merasa iman kita selalu turun, sering baca-baca ayat-ayat Allah. Baca itu Al-Qur'an, ya. Dengan artinya supaya apa? Supaya keyakinan kita naik, supaya keyakinan kita bertambah. Jadi jangan sampai iman kita stagnan di situ. Ya, dari dulu sampai sekarang, itu lagi. Akhirnya nggak naik kelas. Gitu, ketinggalan nantinya. Ya. Nah, sehingga apa? Timbul nanti merasa diri yang paling benar, begitu beda dengan kita, udah. Akhirnya menyalahkan. Gitu kan? Berselisih, bermusuhan. Berarti kalau orang yang masih seperti itu, imannya nggak pernah naik kelas. Gitu. Ya. Lalu selain beriman dengan membaca ayat-ayatnya, juga selain gemetar hatinya, ciri orang yang beriman di sini apa? Selalu mendirikan sholat tadi, ya sudah dibahas di awal, ya. Dan juga selalu menafkahkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Jadi kalau orang yang beriman, karena sudah tumbuh rasa kasih sayang, dia nggak segan-segan untuk apa? Berbagi, walaupun mungkin hanya sebatas tenaga, ilmu, pikiran, ya, apalagi plus harta. Ya, komplit sudah gitu. Nah, makanya mari kita cross check apakah iman kita sudah bisa seperti ini. Jadi jangan sampai saya orang beriman, taunya apa? Yang KTP-nya Islam orang beriman itu. Belum tentu KTP-nya Islam dia beriman. Kalau tidak memahami arti keimanan sebenarnya. Gitu. Kalau dia masih memelihara kebencian, kedengkian, perselisihan, permusuhan, ya berarti bukan orang beriman walaupun KTP-nya Islam. Gitu. Tapi mari kita di sini ya jaga keimanan kita, naikkan keimanan kita. Gimana caranya untuk meningkatkan keimanan? Baca, pelajari, pahami selalu Al-Quran. Sehingga apa? Iman kita akan terus bertambah. Keyakinan kita akan terus meningkat. Sehingga pada saat kita mendirikan sholat, kita akan paham apa itu sholat. Pada saat kita habis sholat, kita pun akan selalu tumbuh rasa kasih sayang. Akhirnya kita bisa menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Jadi kita sering berbagi. Jadi habis sholat, berbuat baik dengan cara apa? Berbagi, gitu. Baik itu tenaga, ilmu, pikiran, apapun yang Allah titipkan kepada kita, kita bagikan. Supaya apa? Supaya bermanfaat seperti itu. Ya. Nah, jadi yang kedua, ciri orang yang mendapat kemenangan itu orang yang selalu beriman, ya. Lalu berhijrah. Nah sekarang apakah kita selama ini sudah berhijrah? Hijrah itu apa sih, Bu? Hijrah itu adalah pindah, ya. Pindah. Nah, bisa pindah rumah, pindah usaha, pindah ini dan sebagainya. Itu namanya hijrah. Tapi di sini ya, karena kita berkaitan dengan din, dengan agama, mari kita berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kenapa harus berhijrah? Nah, Allah bilang surat 4 ayat 100. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berhijrah jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya,
kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Jadi barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi jangan takut. Ya. Jika kita seumpamanya tinggal di satu daerah, ya, sementara di daerah tersebut kita persaingannya ketat, ya, untuk berusaha susah dan sebagainya. Jangan diam baik atau hijrah, pindah ke kota atau pindah ke daerah yang lain atau pindah ke tempat yang lain. Kenapa? Bumi Allah luas. Cari rezeki itu tidak hanya di satu tempat, ya. Ya seperti saya lahir di Kuningan, Jawa Barat. Kenapa ada di Serang di Banten? Saya juga nggak tahu, tapi itulah Allah. Ya, jadi saya hijrah ke Banten bukan untuk apa-apa. Ya tadi itu melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Allah. Kalau kita nggak pernah cari tahu apa tugasnya, ya kita nggak pernah tahu kita siapa dan seperti apa nantinya. Nah makanya silakan cross check kenapa ibu bisa ada di sekarang lahir semuanya di Jawa, sekarang ada di Jakarta. Lahir di Sumatera, sekarang ada di Jakarta. Ada apa? Tanya. Mungkin disinilah ada maksud Allah. Gitu kan? Untuk apa? Memberikan tempat yang baik buat kita. Memberikan rezeki yang banyak. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kita berusaha dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita pakai untuk di jalan Allah. Gitu. Jadi jangan sampai kita udah hijrah, sukses, dapat istilahnya apa yang kita inginkan, timbulnya apa? Arogansi, kesombongan. Jadi orang yang pengen terpuji, pengen jadi orang ria dan sebagainya. Nah, alhamdulillah, jangan sampai seperti itu. Tapi kita berpikir, oh ternyata Allah ya memberikan tempat ini, ya menginginkan agar saya hijrah, sehingga saya mendapatkan tempat yang baik, rezeki yang banyak, gitu kan? Usaha yang lancar dan sebagainya. Ada maksud Allah di situ, sehingga kita kembalikan lagi di jalan Allah, gitu. Nah, lalu barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpa dia sebelum sampai ke tempat tuju, maka sesungguhnya tetaplah pahalanya di sisi Allah. Jadi barang siapa yang sedang berhijrah, terus meninggal, Allah kasih pahala yang berlipat. Seperti itu. Nah, jadi mari ya, kalau ingin menjadi orang yang mendapatkan kemenangan, yang pertama cross check iman kita. Yang kedua, mari kita berhijrah. Ya, hijrah bisa diartikan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ya, terutama kebiasaan yang tidak baik kita ganti dengan kebiasaan yang baik. Yang sudah baik jadi lebih baik lagi. Itulah hijrah. Lalu selain hijrah kita berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, berarti kita di sini harus mau berjihad. Jihad itu jangan diartikan perang. Ya, karena jihad dari bahasa Arab zahada, ya, atau jihad artinya itu bersungguh-sungguh, bukan perang. Ya. Jadi jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Nah, makanya di sini kalau kita ingin berjihad di jalan Allah dengan jihad yang besar, berarti kita harus bersungguh-sungguh. Nah, bagaimana caranya jihad di jalan Allah? Jihad yang besar. Surat 25 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Nah, jadi jihad yang besarnya itu dengan apa, Bu? Al-Quran. Dengan Al-Quran atau dengan bom? Al-Quran. Dengan Al-Quran atau dengan golok, dengan samurai? Bukan. Karena jihad itu bukan perang. Jihad itu kita bersungguh-sungguh. Makanya kata Allah, jangan ikuti orang kafir. Kafir itu apa? Orang yang mengingkari aturan Allah. Ya, aturan Allah ada di mana? Ada di Quran. Jadi kalau orang yang sekarang mengartikan jihad dengan membunuh, mengebom dan sebagainya, itu orang kafir kata Allahnya. Kenapa? Karena mengingkari aturan Allah. Gitu. Nah, maka Allah di sini memerintahkan kepada kita kalau ingin berjihad dengan jihad yang besar, pakai Al-Quran. Nah, jadi jihad yang besar itu dengan Al-Quran. Nah, maksudnya jihad yang besar dengan Al-Quran itu bagaimana? Jadikan itu Quran sebagai pedoman hidup. Jadikan itu Quran sebagai cahaya. Jadikan itu Quran sebagai pelajaran. Gitu. Sehingga apa? Kita akan berjihad bersungguh-sungguh, ya, mengikuti aturan Allah sehingga kita tidak termasuk orang yang mengingkari aturan Allah atau yang disebut orang
kafir, seperti itu. Ya, makanya mari kita menjadi orang yang selalu mendapat kemenangan dengan selalu ngapain? Beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwa kita. Jadi kita bersungguh-sungguh ajak diri kita, harta kita di jalan Allah dengan mengikuti petunjuknya, yaitu Alkitab, Al-Quran. Gitu. Nah, makanya kalau ingin berjihad dengan Al-Quran, sekarang banyak orang yang berlomba-lomba. Ngapain? Wakaf Quran. Kenapa? Saya ingin berjihad. Kan tadi jihad yang besar dengan Al-Quran. Beli Quran, wakafin. Nah, kalau sekarang kita sudah mewakafkan Quran, orang baca itu Quran, tapi nggak ngerti, nggak paham, gimana? Nah, makanya mari ya di sini berjihad di jalan Allah dengan Al-Quran, tuh ajak mereka untuk apa? Membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak termasuk orang yang kafir atau mengingkari ayat-ayat Allah. Gitu. Karena selama ini banyak ya orang yang sudah dikasih Al-Quran tapi mengingkari, gitu. Kenapa? Ya karena tadi itu Qurannya hanya sebatas bacaan semata. Dibaca ulang orang hanya diharapkan khasiat dan pahala, gitu. Akhirnya apa? Merasa diri yang paling baik dan paling benar. Tapi dalam prakteknya jauh dari aturan Allah. Apakah itu bukan orang kafir namanya? Gitu. Nah, makanya di sini ya, marilah kita jihad yang besar dengan Al-Qur'an. Jadi Qur'annya diapain? Surat 7 ayat 204. Silakan Bu Dr. Hedi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, itu. Jadi kalau ingin kita berjihad yang besar dengan Al-Quran, mari kita baca itu Qur'annya. Dengarkan baik-baik, perhatikan itu ayat-ayatnya. Tapi kadang-kadang gini Pak Ustadz, kita kan kalau ada misalnya ada acara gitu ya, dibuka dengan ayat Quran, baca ayat Quran, itu nggak disebut surat apa, ayat apa. Jadi gimana kita mau ngikutin gitu. Kalau misalnya disebutkan surat apa, ayat apa, kita kan bisa mengikuti, bukalah Quran yang ada di HP gitu. Kalau saya sih sukanya gitu. Tapi kadang-kadang kan pembacaan ayat Quran nggak disebut. Qurannya surat apa, ayat berapa. Nah, kalau cuma dibaca bahasa Arabnya aja, kita kan masih belum paham sepenuhnya juga gitu. Insya Allah nanti ke depannya itu akan semuanya disebutkan dan dibaca dengan artinya. Insya Allah ya ke depannya. Karena ini ya harusnya gitu kan supaya kita bisa mengikuti juga gitu. Kalau misalnya disebutkan surat ini ayat berapa gitu. Nah, pas dia baca, kita kan bisa buka yang ada di HP. Karena saya rasa sekarang juga orang yang muslimah itu di HP-nya saya yakin pasti ada Quran gitu kan. Tinggal dibuka gitu. Jadi kita bisa mengikuti kata per kata, mengikuti Arabnya juga gitu. Kayaknya jadi lebih gimana ya, lebih khusyuk, jadi lebih paham dan sebagainya. Nah, berarti nanti Bu Dokter tinggal usulkan tuh ya kepada panitianya. Tolong kalau dibuka dengan bacaan Al-Quran, sebutin ya surat berapa ayat berapanya gitu ya. Gitu. Nah. Tapi insya Allah nanti ke depannya mah ya, karena zaman itu nanti akan bertransisi ya. Nah, jadi nanti insya Allah ke depannya mudah-mudahan setiap acara yang dibuka dengan ayat suci Al-Quran, panitia bisa menyebutkan surat berapa ayat berapa beserta artinya juga seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini ya, kalau ingin istilahnya mendapatkan orang yang menjadi orang yang mendapat kemenangan ya, kita harus beriman, berhijrah, dan berjihad. Nah, jihad yang besar dengan Al-Quran berarti Qurannya harus dibaca. Ya, dengarkan baik-baik, perhatikan. Ya, kalau memperhatikan berarti melibatkan pendengaran, penglihatan, hati, dan akal pikiran. Kenapa harus memperhatikan? Supaya yang dibacanya paham. Gitu. Tapi di sini tidak mudah. Ya. Nah, makanya Allah bilang surat 41 ayat 1 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya,
maka mereka tidak mau mendengarkan. Tuh. Tidak mudah karena Allah. Kenapa? Karena kebanyakan mereka pasti berpaling. Gitu. Nggak mau mendengarkan. Apa sih Quran? Gitu. Ya. Apalagi selama ini yang dibacanya hanya tulisan Arabnya saja. Ya. Sementara orang Indonesia tidak semuanya ngerti bahasa Arab. Gitu. Yang akhirnya kitab yang isinya membawa berita gembira dan peringatan tidak dimengerti, tidak dipahami. Akhirnya banyak yang berpaling dari Al-Quran. Itu makanya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kitab Al-Quran yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab. Allah udah kasih tahu bacaan dalam bahasa Arab. Ini Quran bacaan dalam bahasa Arab. Untuk siapa? Kaum yang mengetahui. Nah, sekarang Quran pedoman hidup siapa, Bu? Manusia. Gitu kan? Disampaikan oleh Allah kepada manusia, ya, disampaikan oleh Allah kepada manusia dengan bahasa manusia. Nah, bahasa manusia apa hanya bahasa Arab? Tidak. Ya, bahasa Indonesia bahasa manusia, bahasa Mandarin bahasa manusia, bahasa Inggris bahasa manusia, bahasa Jepang bahasa manusia. Nah, sekarang karena Quran dituliskan dengan bahasa Arab atau bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Nah, orang Indonesia kalau nggak paham bahasa Arab, jadi tahu nggak isi Quran? Nggak tahu, gitu. Akhirnya apa? Udahlah baca aja, yang penting dapat pahala. Padahal isinya Quran itu apa? Kabar gembira dan peringatan. Nah, karena nggak paham, nggak ngerti bahwa isinya kabar gembira dan peringatan, akhirnya kebanyakan manusia berpaling. Jangankan yang nggak ngerti, yang ngerti aja masih juga berkelit. Kan gitu. Yang ngerti aja masih juga berpaling, gitu. Ya, kalau dia udah ngerti bahasa Arab, baca Al-Quran, ya pasti dia harusnya tunduk patuh dong melaksanakan. Iya. Masih banyak yang mengingkari. Ingkar janji. Karena apa? Ya karena Qurannya nggak jadi cahaya, Qurannya nggak jadi furqan, hanya sebatas bacaan semata. Karena ngejar khatam, bukan Khatam dan pahala, Mbak. Ya, itu Pak Ustadz, mohon maaf. Ya. Kalau menggunakan bahasa Arab kan banyak orang yang katakan pahalanya besar. Tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia kan kurang katanya itu. Ya Apa enggak, benar Mbak. atau tidak itu? Nah, ini bahasa yang seperti ini kan keliru sebenarnya. Ini yang harus diluruskan untuk masyarakat kita itu yang awam gitu loh. Selama ini kan orang bahasa Arab, tapi untuk mengertinya kan perlu bahasa Indonesia. Betul, bahasa ibu. Ya betul, itu saya setuju dengan apalagi ini tausiah hari ini Pak Ustadz Agus benar-benar menyentuh hati dan pikiran kami. Begitu besar ini pencerahannya itu, termasuk dijelaskan sampai detail yang namanya hijrah, yang namanya jihad lain sebagainya. Ternyata itu sangat mulia sekali kalau dijelaskan dalam arti yang sesungguhnya. Tapi yang selama ini terjadi di masyarakat kan terjadi kelirumologi ya Pak Ustadz, ya Ustadz. Betul Pak. Katanya jadi kelirumologi. Hari ini saya akuin Pak Ustadz Agus luar biasa. Ini termasuk melakukan penjelasan, pengkajian sangat membuka wawasan ya Pak. Wawasannya sangat luas sekali. Nah, yang saya tanyakan juga Pak Ustadz nih, supaya jangan lupa saya. Kalau yang namanya sholat 5 waktu itu semacam kewajiban atau kebutuhan? Kalau menurut saya itu adalah kebutuhan. Kenapa? Karena kita rindu sama Allah kan. Dengan rindunya sama Allah kan kita datang kepada Allah. Nah, makanya yang tadi diutarakan Pak Ustadz bahasanya kalau sholat hanya sekedar sholat aja menggugurkan kewajiban. Nah itu kan berarti kan nggak dapat pahala ya Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Tapi selama ini terus terang aja di masyarakat masih punya pola pikir atau pemikiran seperti itu Pak Ustadz. Ya. Mohon maaf Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Nah, bagus nih ya. Tadi tanggapan dari Pak Widodo dan juga ada satu pertanyaan yang bagus ya. Jadi pada saat orang itu tadi memahami sholat, ya, apakah itu menjadi kewajiban atau kebutuhan? Ya, kita buka surat 35 ayat 29. Bu Sri Pangastuti mau baca? Silakan.
Aku baca. Ya, Dong, silakan. Bapang, biar kedengeran suaranya. Iya, Mbak Hedi, makasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, jadi Allah bilang di sini innalladzina yatluna kitaballah wa aqimus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Ya, jadi di sini orang-orang yang yatluna, artinya apa? Selalu. Nah, sekarang saya mau tanya. Yang namanya selalu, mohon maaf, kita selalu makan nggak, Pak, Bu? Selalu dong. Iya. Namanya selalu berarti dikerjakannya kapan? Sesuai kebutuhan. Ya selalu, gitu kan? Iya. Nah, kita selalu mandi nggak? Selalu, gitu kan? Nah, sekarang saya tanya, sehari kita makan berapa kali? 3 kali. Nah, minimalnya 2 kali. Kalau selalu kan? Nah, sehari mandi berapa kali? Kalau selalu ya minimalnya 2 kali kan gitu. Bahkan mungkin ada yang sekali sehari. Nah, namanya selalu berarti selalu dikerjakan nggak? Selalu dikerjakan. Kenapa harus dikerjakan? Karena butuh. Nah, kebutuhan dia betul. Karena butuh. Bukan kewajiban. Iya. Kalau sebatas kewajiban, akhirnya tadi seolah-olah seperti halnya kita punya utang ke bank. Nah, betul. Gitu. Jadi wajib dibayar. Nah, sekarang tadi Allah tanya, Allah butuh sholat kita enggak? Enggak. Enggak. Jadi yang harusnya kita ini mendirikan sholat itu bukan karena Allah membutuhkan, tapi karena kita yang butuh gitu. Karena kita yang butuh. Nah, makanya tadi kalau kita sudah sholat, berarti kita butuh. Untuk apa? Selalu ingat Allah. Kalau kita sudah ingat Allah, tertanam rasa kasih sayang. Kalau udah tertanam rasa kasih sayang, selalu berbuat kebaikan. Itulah yang disebut mendirikan sholat. Nah, jadi kewajiban atau kebutuhan? Kebutuhan. Kalau kewajiban, kita udah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, ya udah selesai. Nggak ingat Allah lagi. Artinya apa? Berselisih, mencela, ya, memaki, iri, dan Merasa benar sendiri. Nah, itu tuh yang paling repot. baik. Kenapa? Ya sholatnya hanya sebatas kewajiban. Tapi kalau kebutuhan, insya Allah akan selalu tertanam ya dalam hati dan pikiran kita mengingat Allah. Gitu. Karena kita butuh Allah. Gitu. Ya, jadi balik lagi ya. Tadi bagus pertanyaan dari Pak Widodo, bahwasanya mari kita di sini jadikan sholat itu kebutuhan. Kenapa? Karena kita butuh Allah. Ya, bukan Allah yang butuh kita. Makanya dengan selalu membaca kitab, selalu mendirikan sholat, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Ya, jadi mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Berarti kalau tidak rugi artinya apa? Untung terus. Jadi kalau ingin menjadi orang yang tidak rugi, mari kita selalu kuncinya. Karena kita butuh, ya. Butuh apa? Kitab. Butuh apa? Sholat, ya. Dan juga butuh menafkahkan rezeki. Kenapa kita butuh menafkahkan rezeki? Ya sebagaimana kalau kita selalu banyak yang kita makan, tidak ada yang kita keluarkan, jadi penyakit. Gitu. Ya. Jadi kalau kita banyak makan terus, nggak ada yang dikeluarkan, kan timbulnya penyakit. Bukan begitu, Bu Dokter? Ya. Nah, jadi di sini makanya kita harus ada yang kita keluarkan, ya. Dengan apa? Menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Baik itu secara diam-diam ataupun terang-terangan. Gitu. Ustaz, ya. Boleh tambahkan, ini bisa juga terjadi korelasinya dengan surat 13 ayat 28 ya. Betul. Yang kita omongkan tadi. Jadi orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram. Nah, tentram di sini punya arti atau punya makna bahwasanya orang yang beriman tadi selalu hidupnya disandarkan pada Allah ya Ustadz ya. Betul. Ya, betul. Ya. Jadi kita akan merasa tenang, akan merasa tentram kalau kita selalu berkasih sayang. Coba kalau sekarang prakteknya bukan dengan berkasih sayang, beres sholat, saling caci, saling maki, tentram nggak? Enggak kan? Gitu. Tapi kalau berkasih sayang, tenang hati kita, yang ada senyum, ya, sumringah, yang ada ketenangan, gitu. Beda halnya dengan orang yang tadi tidak memahaminya, ya, sehingga sholat jalan, maksiat juga jalan. Sholat jalan, berselisih juga jalan.
Sholat sejalan, iri dengki dipelihara. Gitu. Nah, berarti orang tersebut belum termasuk orang yang mendapat kemenangan. Gitu. Karena apa? Imannya belum beres. Ya, hijrahnya belum oke. Apalagi jihadnya. Ya, kenapa? Karena masih jauh dari Al-Quran. Gitu. Nah, sekarang masuk yang ketiga, ciri orang yang mendapat kemenangan yang ketiga. Ya. Jadi selain dengan tadi ya, dengan istilahnya mendirikan sholat, dengan beriman, berhijrah dan berjihad. Nah, di sini pun kalau ingin mendapatkan kemenangan, ini masih nyambung ya, surat 9 ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi ciri orang yang mendapat kemenangan di sini ngapain? Selalu bertransaksi. Nah, selalu mengadakan jual beli. Nah, jual belinya apa? Diri dan harta mereka. Dengan apa? Dengan surga. Nah, akhirnya banyak orang yang menafsirkan menjual diri dan hartanya dengan surga. Akhirnya apa? Berjihad, bikin bom, bunuh diri dan sebagainya. Itu salah kaprah. Gitu. Tapi di sini akan membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga itu, jika mereka ya berperang pada jalan Allahnya itu bukan berarti harus membunuh atau terbunuh. Nah, di sini kan diartikan mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Pertanyaannya, mungkin ini kalau hasbabul nuzulnya ayat ini bisa diartikan dulu ya, banyak sekali orang yang berperang di jalan Allahnya ya dengan cara tadi membunuh ataupun terbunuh. Nah, kalau sekarang apakah kita mau kembali lagi ke zaman jahiliyah dulu saling bunuh? Nggak mungkin. Lalu di sini yang dibunuhnya apa? Ya, kita berperang di jalan Allahnya dengan cara bagaimana? Membunuh dari keburukan-keburukan ya. Kita, Pak Ustadz. Kita tadi udah dijelaskan ya, dengan beriman, berhijrah, dan berjihad. Gitu kan? Nah, jadi berperang di jalan Allahnya dengan yang tiga tadi. Koreksi iman kita, introspeksi. Apakah udah benar? Lalu hijrahkan diri dan harta kita, yang biasanya harta kita dipakai untuk poya-poya, tapi ajak hijrah untuk di jalan Allah. Yang biasanya diri kita hanya habis waktu untuk bersenang-senang sendiri, mengurusi memikirkan diri sendiri dan keluarga saja. Sekarang kita hijrah. Kita juga mau memikirkan orang lain, membantu orang lain. Nah, berarti di situ kita sedang ngapain? Berperang di jalan Allah. Kenapa? Karena memerangi kebiasaan atau memerangi hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang bagaimana? Yang selama ini jauh dari aturan Allah. Yang selama ini masih bersifat boros, mengikuti ajakan iblis, setan, dan sebagainya. Sesungguhnya kita sedang berperang di sini. Akhirnya apa? Mari kita bunuh kebiasaan-kebiasaan tadi. Kekafiran-kekafiran kita. Ya, kita bunuh perbuatan-perbuatan tidak baik kita. Gitu. Jadi jangan diartikan kita harus secara fisik seperti orang-orang terdahulu. Nanti kacau dunia kalau begitu. Nah, tapi kalau kita sekarang menjadikan ayat ini untuk masa depan, mari kita sebagai orang mukmin kita jual diri kita dan harta kita di jalan Allah supaya mendapatkan surga, lalu kita berperang. Berperangnya bagaimana? Perangi hawa nafsu kita. Kita bunuh kekafiran kita. Gitu. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan. Seperti itu. Nah, kalau kita ajak hijrah diri kita dan harta kita, kita ajak diri kita yang biasa kita kongkow-kongkow di kafe, di warung kopi, ngobrol yang enggak, kita ajak diri kita untuk apa? Masuk ya ke majelis-majelis taklim, belajar ilmu agama yang baik. Tapi nanti di majelis taklim juga kita harus bawa filternya. Kenapa? Karena tidak semua majelis taklim mengajarkan hal-hal yang baik. Karena banyak orang yang masuk ke salah satu kelompok atau majelis taklim, keluar dari situ dia memiliki pemahaman yang saling benci, saling dengki, saling iri,
Sehingga apa? Terjadi kekacauan, berselisih, bermusuhan, ataupun sampai merusak. Seperti itu. Jadi nanti kita bawa filter. Begitu masuk ke majelis taklim, jika yang disampaikan sesuai dengan aturan Allah, Al-Quran, dan itu endingnya mengajak kita berbuat kebaikan, bukan mengajak kita untuk mengadu domba, bukan mengajak kita saling benci, bukan mengajak kita saling berselisih, kita ikuti. Tapi kalau enggak, kita lebih baik keluar dari majelis taklim. Masih banyak majelis taklim yang mengejarkan hal yang baik. Seperti itu. Nah, makanya di sini Allah akan beli itu diri orang tersebut. Kenapa? Karena dia mau berhijrah dengan dirinya, merubah dirinya dari kebiasaan yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik lebih baik lagi. Begitupun dengan hartanya. Yang biasa hartanya habis hanya untuk memenuhi hasrat, keinginan hawa nafsunya, kita hijrahkan, kita ajak hartanya dipakai untuk apa? Memfasilitasi, ya, atau membantu, memberi, ya, menolong orang-orang yang sangat membutuhkan, gitu. Kita bantu fakir miskin, kita bantu anak-anak yatim, kita buatkan sistem. Kenapa? Karena kalau dengan membantu mereka seperti apa, membuang garam ke laut yang nggak ada bekasnya, tapi kita didik mereka, ya. Dan alhamdulillah, ya, saya bukan sombong takabur, saya dengan kawan-kawan sedang membuat satu sistem itu, ya. Kita manfaatkan yang ada dengan adanya koperasi, karena Indonesia memiliki yang namanya koperasi. Koperasi itu apa? Nah, itu kan gotong royong, dalamnya itu kan saling bantu, yang ini, ya. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Siapa ininya? Anggotanya. Saya ambil anggotanya adalah orang-orang yang tidak mampu tadi. Ya, kita kasih modal, istilahnya usaha. Ya, dengan modal dan usaha tadi, dia memiliki penghasilan, dari penghasilannya kita didik untuk bersedekah, didik ini bisa jalan. Alhamdulillah ini sedang uji coba, ada 50 anggota kita, mudah-mudahan dari November kemarin sampai sekarang, alhamdulillah sih, mereka amanah semua. Jadi kita didik mereka untuk bisa menabung, kita didik mereka untuk bisa menjaga kesehatan, kita didik mereka untuk istilahnya sejahtera, ya, maju. Tapi semua itu ya kembali lagi nanti kepada mereka. Kita hanya membukakan sistemnya aja, gitu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, makanya di sini, ya, mari kita ajak diri dan harta kita, ya, kita tukar dengan surga. Surga itu apa arti? Arti surga itu bukan berarti nanti, ya, sekarang di dunia kita surga itu identik dengan apa? Kenikmatan, ya. Jadi kita akan mendapatkan kenikmatan surga sebelum nanti mendapatkan surga sesungguhnya di akhirat, gitu. Nah, jadi ajak diri dan harta kita. Kenapa? Dengan kita berhijrah, ya. Diri kita diajak untuk belajar, ya. Belajar dari pedoman hidup kita, Al-Quran. Kita baca, pelajari, pahami Qurannya, lalu mendapatkan hikmah ilmu, lalu diajak hartanya juga di jalan Allah, dinafkahkan di jalan Allah. Akhirnya apa? Kita kolaborasikan antara ilmu, tenaga, pikiran, dan harta, sehingga kita akan mendapatkan apa? Kenikmatan, ya, atau yang disebut surga. Ya, kemarin alhamdulillah hari Jumat kemarin kita sudah realisasikan, ya, di sini di yayasan di Serang. Ada kurang lebih sekitar 200 orang yang kita santunin kemarin. Itu ada kenikmatan tersendiri. Makanya saya buatkan laporan kegiatannya supaya apa? Supaya orang-orang yang selama ini bersinergi dengan kita merasakan juga kenikmatannya. Karena saya tidak terbayang, Bu, itu kenikmatan yang kita bisa membantu mereka, menolong mereka, memberikan mereka, ya. Itu suatu kenikmatan yang sangat besar, gitu. Nah, makanya di sini kita jual diri kita nih dengan Allah. Adakan transaksi jual beli. Yang dijualnya apa? Diri dan harta. Sehingga apa? Kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan surga yang sangat-sangat yang dirindukan oleh kita nanti di akhirat. Asalkan kita mau di sini berperang. Apa yang harus kita perangi? Hawa nafsu kita. Apa yang harus kita bunuh? Kekafiran kita yang selama ini selalu melanggar aturan Allah. Gitu. Ya, sehingga kita akan mendapatkan nanti kemenangan yang besar. Nah, kalau mendapatkan kemenangan yang besar, janji Allah, ya. Kalau kita ajak diri kita dan harta kita di jalan Allah, ya, kita akan dilipat gandakan. Nah, apa yang dilipat gandakan? Pahalanya, balasannya, gitu. Nah, makanya Allah bilang di sini, ya, di surat 2 ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, jadi kalau kita berniaga dengan Allah, lalu memberi pinjaman, menafkahkan hartanya di jalan Allah, namanya pinjaman pasti balik lagi kepada kita. Karena tadi Allah nggak butuh, gitu. Tapi yang butuh kita. Maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Nah, kita cuma ngeluarin seumpamanya 100.000, 500, atau 1 juta, 2 juta, 10 juta, itu mah nominal masih ada angkanya. Tapi kalau kita sudah nggak berpikir angka lagi, ya dalam artian ya nikmat dari Allah itu banyak, gitu kan? Nah, Allah akan balas lipat ganda, ya. Allah akan kasih kesehatan kita yang lebih, bisa jadi. Kenapa? Itu nikmat juga. Allah akan luaskan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, usaha kita bertambah maju, itu bisa juga. Ya, atau Allah berikan istilahnya anak cucu yang soleh dan soleha, itu bisa juga. Jadi lipat ganda itu bukan berarti jumlah nominal. Yang tadinya sedekah 1 juta diganti oleh Allah 100 juta. Bukan hanya itu. Ya. Tapi Allah akan berikan yang banyak. Mulai dari kesehatan, ya, kenikmatan, kesejahteraan, gitu kan? Rezeki yang melimpah, anak cucu yang soleh dan soleha. Banyaklah nanti itunya, balasannya dari Allah. Tinggal kitanya mau nggak bertransaksi dengan Allah. Nah, kalau kita mau bertransaksi dengan Allah dengan menafkahkan harta di jalan Allah, selain dibayar dengan lipat ganda, janji Allah di surat 2 ayat 271. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh. Jadi balasan yang berlipat ganda itu bukan hanya istilahnya nominal yang dilipat gandakan. Tapi di sini bonusnya apa? Allah akan hapuskan sebagian kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita ingin menghapus dosa-dosa kita Allah nggak butuh amalan atau omongan. Umpamanya gini, kalau ingin dihapus dosa, kamu baca aja istighfar yang banyak. Akhirnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngomong mulu kan. Dihapus nggak dosanya? Belum. Terus terang aja. Ya, belum dihapus. Tapi kalau dengan cara seperti ini kita berniaga dengan Allah, mengadakan transaksi jual beli dengan Allah, tukar diri kita dan harta kita dengan kenikmatan tadi atau surga, Allah akan hapus segala dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau kita merasa selama ini hidup penuh dengan dosa, selama ini kita hidup penuh dengan kesalahan, yuk kita hapus sebelum kita menyesal di saat kita sakaratul maut. Ya, surat 63 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, itu. Jadi jangan sampai menyesal pada saat sakaratul maut menghampiri kita. Lalu kita ngomong sama Allah, ya Allah, minta perpanjangan waktu dikit dah. Mau ngapain? Mau sedekah? Nggak bisa. Ya, makanya Allah ingatkan kepada kita. Yuk kita shopping. Yuk kita berbelanja. Yuk kita nafkahkan sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepada kita sebelum sakaratul maut datang menghampiri kita. Karena di saat nanti kita meninggalkan dunia ini, kita nggak butuh rumah kita nggak butuh deposito kita nggak butuh uang kita, emas kita, anak cucu kita nggak butuh itu. Yang dibutuhkan apa? Anak yang soleh, harta yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Jadi sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita harus bereskan dulu itu, gitu ya. Jadi kita belanjakan sebagiannya di jalan Allah sebelum ya kematian tadi menjemput kita. Karena dengan membelanjakan di jalan Allah sebagian harta kita, sesungguhnya kita sedang menghapus sebagian dosa-dosa kita. Seperti itu. Ya, makanya jangan sampai timbul penyesalan ingin balik ke dunia untuk berbuat kebaikan atau untuk bersedekah.
Jangan sampai seperti itu. Jadi menyesal itu selalu di belakang. Tapi di sini Allah udah kasih tahu supaya kamu tidak menyesal nanti di kemudian hari. Mari kita benahi hidup kita seperti ini, gitu ya. Jadi kita menjadi orang yang mendapat kemenangan dengan selalu berniaga dengan Allah. Kita nafkahkan diri dan harta kita di jalan Allah. Semoga dengan kita menafkahkan diri dan harta, kita akan mendapatkan kenikmatan. Yang akhirnya kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan. Seperti itu. Lalu yang berikutnya yang keempat, ciri orang yang mendapatkan kemenangan, ya. Surat 78 ayat 31. Bu Dokter membaca? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Nah, makanya di awal Ramadan selalu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan gitu. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti kalau puasa kita menjadikan kita orang takwa, berarti kita termasuk orang yang mendapat kemenangan. Gitu. Nah, lalu orang yang bertakwa di sini yang mendapat kemenangan, ya, tambah lagi ayatnya, surat 24, ayat 52. Silakan Bu Hedi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi takwanya harus dibarengi dengan apa? Ketaatan. Jadi jangan sampai kita udah sebulan puasa penuh, kita tahu kalau puasa harus jadi orang takwa, ya, karena ingin menjadi orang yang mendapat kemenangan, besok ke pasar beli baju koko yang merek takwa, gitu kan? Beli sarung yang merek takwa, bukan itu. Jadi bukan dilihat dari bajunya, bukan dilihat dari aksesorisnya ketakwaan itu. Tapi bukti kita takwa kepada Allah, kita taat kepada aturan Allah dan Rasul-Nya, lalu takut kepada Allah. Nah, kalau takut kepada Allah berarti kita harus ngapain? Taat dalam beribadahnya, ya, dalam istilahnya berbuat baiknya, karena kita tadi sudah diajarkan, ya. Dan juga bertakwa kepada Allah di sini bukan hanya sebatas ritualnya yang dibesar-besarkan, tapi akhlak perilakunya yang harus kita tonjolkan. Seperti itu. Nah, makanya orang yang bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah dan juga takut kepada Allah dan juga mengikuti Rasulullah, mereka itulah orang yang mendapat kemenangan. Jadi kalau ingin mengikuti Rasulullah-nya, kita ikuti ya akhlak perilaku para nabi dan para rasul. Apa itu? Sidik, amanah, tablik, patonah. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tablik selalu menyampaikan kebenaran, patonah cerdas. Itulah 4 yang harus kita contoh dari sosok Rasul-Rasul Allah. Gitu. Jadi jangan sampai, saya pengen mencontoh akhlak Nabi, ya, tapi yang dicontoh apa? Poligaminya, cara berpakaiannya. Ya, capek dah kalau seperti itu. Kenapa? Pasti akan berbenturan dan bertentangan, menimbulkan perselisihan. Kenapa? Karena namanya budaya nggak bakalan cocok. Ya, satu daerah dengan daerah lain pasti memiliki adat istiadat atau budaya masing-masing. Nah, oleh karena itu, mari ya di sini kita jadilah orang yang bertakwa kepada Allah dengan selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, sehingga kita akan menjadi orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, jadi kalau kita sudah bertakwa, udah otomatis ya, surat 16 ayat 128. Azan Pak Ustadz di Bandung. Iya, udah ada. 16 berapa Pak? 16 128. Makanya ini yang terakhir ya. Jadi ada 4 ciri orang yang mendapatkan kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi kita kalau ingin menjadi orang yang mendapat kemenangan, jadilah orang bertakwa dan selalu berbuat baik. Kenapa? Karena kita akan selalu beserta Allah. Kalau beserta Allah, berarti kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, ada Allah di situ. Sehingga akan selalu tertanam rasa kasih sayang. Kita akan selalu berbuat kebaikan dengan dasar kasih sayang, sehingga hidup kita akan selalu bermanfaat untuk orang lain. Hidup kita akan selalu bermanfaat untuk alam semesta ini. Ya, itulah ciri orang yang mendapatkan kemenangan. Dan terakhir, ya, karena kita akan kembali kepada fitrah, ya, kalau ingin kembali kepada fitrah, jadi yang 4 tadi kita kemas,
ya dalam kehidupan sehari-hari kita, lalu kita jaga dan kita laksanakan ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Surat 30 ayat 30 sampai 31. Bu Nyimas mau baca? Silakan Bu, di-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 31-nya. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, gitu. Jadi kalau kita ingin kembali kepada fitrah Allah, ya, mari. Mulai dari sekarang dan seterusnya, ya, kita introspeksi diri kita bertobat kepada Allah. Ya, dengan cara mohon ampun, mengadakan perbaikan, tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Itu namanya tobat. Lalu tingkatkan ketakwaannya kepada Allah. Lalu dirikan sholatnya. Dan yang terpenting, jangan musyrik atau jangan mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Jangan mempersekutukan Allah dengan hawa nafsu kita. Ya, jadi mari kita jaga ya diri kita dan keluarga kita agar selalu menjadi orang yang mendapatkan kemenangan dan kembali kepada fitrah Allah. Ya, karena dengan kembali kepada fitrah Allah berarti kita sekarang harus mengadakan pertobatan, harus meningkatkan ketakwaan, harus selalu mendirikan sholat dan jauhi dari perbuatan-perbuatan musyrik. Insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Ya, setelah Ramadan kita akan masuk ke dalam Idul Fitri, kita akan menjaga kemenangan ini sampai ketemu Ramadan tahun depan. Insya Allah. Itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Jika ada kata atau ucapan yang kurang baik ya atau yang tidak berkenan, mohon bukakan pintu maaf. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ali. Makasih Kang Ali. Alhamdulillah. Bu Evi,